Sebelum membahas mengenai dampak penjajahan bangsa Barat terhadap kehidupan bangsa Indonesia masa kini, perlu kita ingat kembali bagaimana proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan bagaimana pula kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Barat. Motif penjajahan adalah berusaha mengambil rempah-rempah dan menguasainya. Karena di Indonesia merupakan sumber rempah-rempah, para penjajah berusaha masuk ke Indonesia. Bangsa Barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Dari Goa India, Alfonso de Albuquerque memimpin ekspedisi ke Malaka. Alfonso mengirim Antonio mencari rempah-rempah di Maluku. Tahun 1521, bangsa Spanyol mendarat di Maluku. Hal ini menimbulkan konflik antara Portugis dan Spanyol, hingga puncaknya disepakati sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Saragossa yang mengakibatkan Spanyol harus meninggalkan Maluku. Sejak keberhasilan bangsa Portugis dan Spanyol menemukan rempah-rempah di Maluku, bangsa-bangsa Eropa lainnya banyak berdatangan ke Indonesia dengan tujuan yang sama, di antaranya adalah bangsa Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1596. Pada tahun 1602 dibentuklah VOC. Setelah berkuasa lebih kurang 200 tahun, VOC dibubarkan. Bangsa Indonesia memasuki zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa ini, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah diberlakukan kebijakan tanam paksa. Rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam beberapa komoditi yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Pribumi yang menjadi tawanan pemerintah kolonial Hindia Belanda dipaksa untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan, seperti pekerjaan membuat jalan dan memproduksi berbagai macam peralatan rumah tangga. Pada tahun 1918, dibentuklah sebuah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan ini hanya berperan sebagai badan penasihat di dalam pemerintahan kolonial. Apakah dampak penjajahan Barat terhadap kehidupan bangsa Indonesia masa kini? Untuk mengetahui hal tersebut, amatilah video berikut ini. Sebelum zaman kolonial Hindia Belanda, masyarakat Indonesia terbagi-bagi oleh sistem pemerintahan kerajaan, seperti sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya dan sistem pemerintahan kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, di berbagai daerah Indonesia disatukan pada satu identitas, yaitu pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa kini, di berbagai daerah di Indonesia disatukan dalam satu identitas nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia masa kini membagi kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif.
Pembagian kekuasaan negara ini merupakan sistem pemerintahan yang mendapatkan pengaruh dari masa penjajahan Barat. Penjelasan tadi merupakan dampak penjajahan Barat di bidang politik. Untuk menganalisa dampak penjajahan Barat di bidang budaya, mari kita amati video berikut. Pernahkah kalian mendengarkan musik keroncong? Musik keroncong merupakan musik adaptasi nenek moyang Indonesia terhadap musik yang datang dari Portugis. Kesenian Tanjidor lahir pada masa penjajahan Belanda. Kesenian ini banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Cina dan bangsa Eropa seperti Belanda dan Perancis. Gitar pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17. Gitar dibawa oleh orang-orang Portugis ke Indonesia. Bangsa Indonesia mulai mengenal tarian balet yang diajarkan oleh orang-orang Belanda pada orang Indonesia sekitar abad ke-20. Kebiasaan dansa dan mabuk-mabukan merupakan kebiasaan para pejabat Belanda yang masih kita temui pada masa kini. Penyebaran agama Kristen juga merupakan dampak dari penjajahan bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia. Begitupun beberapa suku kata yang berasal dari bahasa Barat yang kita gunakan pada masa kini. Untuk menyimpulkan dampak penjajahan bangsa Barat terhadap kehidupan bangsa Indonesia masa kini, amatilah bagan arus berikut ini. Sekian penjelasan mengenai dampak penjajahan Barat terhadap kehidupan bangsa Indonesia masa kini.